الحمد لله الحمد لله العزيز الغفار، وأجزل ثواب من عمل صالحا وهو لمن استغفره غفار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد تاب إليه بالعشي والإبكار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المختار. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد سيد الأبرار، وعلى آله وأصحابه الأخيار، ومن تبعهم من يومنا هذا إلى يوم لقاء الملك الجبار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. واعلموا أن الله قد أمركم بالتقوى بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa yang akan disediakan surga yang mana lebarnya bumi dan langit seisinya. Mereka adalah diantaranya orang-orang yang pandai memaafkan kesalahan manusia yang lain. Orang yang mudah memaafkan kesalahan saudaranya. Orang yang mempunyai hati sabar. Orang yang selalu menerima daripada kesalahan-kesalahan saudaranya. Bahkan sebelum mereka minta maaf, dia sudah memaafkan daripada kesalahan-kesalahan saudaranya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, jangan berharap kita menjadi orang yang bertakwa kalau di dalam hati kita masih ada sifat dendam dan dengki terhadap saudara kita. Masih ada sifat sombong, tidak mau memaafkan kesalahan daripada saudara kita. Karena orang yang bertakwa adalah orang yang selalu mau memaafkan daripada kesalahan-kesalahan saudaranya. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran bahwa orang yang mereka hidupnya tentram di dunia dan akhirat, salah satunya adalah orang yang mempunyai sifat pemaaf. Dikatakan, man u'tiya fasyakara, wa btuliya fasabara, wa zalama fastaghfara, wa zulima faghfara. Tsumma sakata 'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang diberi nikmat, syukur atas nikmat tadi, pandai mensyukuri nikmat. Barang siapa yang diberikan ujian, sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia berbuat zalim, berbuat salah, mau dia minta maaf, mau dia mengakui kesalahannya, mau dia menurunkan egonya, walaupun dia lebih tua, walaupun dia lebih pintar, walaupun jabatannya lebih tinggi, dia mau minta maaf, mengakui kesalahan dan mau minta maaf kepada saudaranya. Atau yang keempat, barang siapa yang dia dizalimi, disalahi, dia mau memaafkan kesalahan saudaranya. Dia mempunyai sifat pemaaf. Apa yang didapatkan orang tadi? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah yang akan mendapatkan kehidupan ketentraman dunia maupun akhirat. Dan mereka lah menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lihat gimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tentram hidupnya dunia maupun akhirat adalah orang yang mau minta maaf dan mau memaafkan kesalahan saudaranya. Bukan orang yang dendam, bukan orang yang senang dengan permusuhan bersama orang mukmin dan orang muslim yang lainnya. Memang sifat ini adalah sifat yang terpuji dan berat apabila seseorang tadi tidak mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan salasun man kunna fihi hasabahullah hisaban yasira wa adkhalahul jannah birahmatih. Ada 3 sifat, barang siapa yang mempunyai 3 sifat ini maka nanti Allah akan hisab dengan hisab yang sangat ringan dan Allah akan masukkan surga orang tadi berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa 3 sifat yang dimiliki oleh calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah tu'ti man haramak. Orang yang mempunyai sifat mau memberi kepada orang yang benci dengan dia. Benci tapi tetap dia mau memberi dan mau berbagi terhadap orang-orang yang benci terhadap dia. Watasilu man qata'ak. Orang yang mau menyambung tali persaudaraan dengan saudaranya walaupun saudaranya memutus tali persaudaraan tadi. Dia mau mendatanginya, dia mau minta maaf walaupun mungkin bukan dia yang memutus tali persaudaraan di antara dia dengan saudara-saudaranya. Dan yang ketiga adalah wa ta'fu amman zalamak. Orang yang mempunyai sifat mau memaafkan daripada saudara-saudaranya yang berbuat salah kepada dia. Lihat 3 sifat daripada calon penghuni surga. Dia selalu berbuat kebaikan terhadap siapapun, mau memberi kepada orang yang berbuat zalim, mau menyambung tali persaudaraan dengan orang yang memutus tali persaudaraan dengan dia, dan mau memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dalam hadis yang lain dikatakan nanti di hari kiamat ada seruan yang mengatakan ainal ladzi kanat ujuruhum 'ala Allah fayakumuna al'afuna 'anin nas fayadkhulunal jannah. Nanti di hari kiamat ada seruan mana orang-orang yang dia mempunyai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berdiri orang-orang yang dulu di dunia mau memaafkan kesalahan orang lain. Pahalanya langsung disimpan di sisi Allah dan akhirnya orang tadi masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang memaafkan kesalahan orang lain memang berat tapi pahalanya begitu besar. Ada beberapa sahabat ketika itu mereka mempunyai atau berlomba. Salah satu siapa yang kuat ingin mengangkat daripada batu yang begitu besar. Akhirnya Nabi mengatakan, wahai para sahabatku, ini perlombaan yang paling kuat adalah orang yang paling kuat mengangkat batu besar. Tapi ketahuilah, ada sesuatu yang lebih berat daripada mengangkat batu besar ini. Siapa ya Rasulullah? Kata sahabat, yang lebih berat dari itu semuanya adalah alladzi bainahu wa baina sahibihi syahna fayahlibu syaitanahu wa syaitana sahibihi fayatihi hatta yukallimahu. Kata Rasulullah, yang lebih berat daripada mengangkat batu berat ini adalah ketika kita dan saudara kita ada permusuhan. Ketika sesama muslim ada permusuhan di dalam hatinya, kemudian dia mau untuk mendatangi saudaranya. Dia ngalahkan syaitan yang ada di dalam hatinya dan di dalam hati saudaranya. Lihat bagaimana Rasulullah menggambarkan orang yang permusuhan berarti di dalam hatinya dikalahkan oleh syaitan. Orang yang bisa meminta maaf dan mau minta maaf berarti dia telah mengalahkan syaitan yang ada di dalam dirinya dan mengalahkan syaitan yang ada di dalam diri daripada saudaranya. Inilah sesuatu yang lebih berat daripada perbuatan-perbuatan yang lain. Oleh karena itu janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau memaafkan kesalahannya adalah dia tempatnya surga. Pernah Nabi juga didatangi oleh ketika itu bersama sahabat. Nabi mengatakan, atuhibbuna an takuna ka Abi Dhamdam. Wahai para sahabat, mau enggak kamu mempunyai sifat seperti Abu Dhamdam? Para sahabat semuanya bingung. Siapa Abu Dhamdam ya Rasulullah? Kalau Sayyidina Abu Bakar kami kenal.
Kalau Sayyidina Umar, Utsman, Ali, kami kenal dengan mereka semuanya dan ibadahnya. Tapi kenapa kita harus meniru daripada Abu Dhamdham? Kata Nabi, Abu Dhamdham adalah sahabat yang setiap pagi keluar dari rumah, dia doa, Allahumma inni qad tasaddaqtu bi'irdi ala man dhalamani. Selalu setiap subuh keluar dari rumahnya dia mengatakan, ya Allah, sebelum saudara-saudaraku berbuat salah kepada aku, saksikan aku sudah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Hatinya bersih, hatinya penuh maaf, hatinya tidak ada kedengkian dan juga permusuhan terhadap orang muslim dan mukmin yang lainnya. Itulah sifat-sifat orang-orang yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semoga di hari atau di bulan Syawal ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya mempunyai hati yang bersih, menjadi orang-orang yang gampang memaafkan kesalahan orang lain, menjadi orang-orang yang selalu mau mengakui kesalahan dan mau minta maaf atas kesalahan daripada diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang sifat daripada orang yang bertakwa yang dijanjikan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamul malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawli yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل اللهم صل الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في شأن من الشؤون، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأمين المأمون. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين هم فيما عند الله راهبون ومما لديه راهبون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. واعلموا أن الله قد أمركم بالتقوى بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بالمؤمنين من عباده فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا بيعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر أصحاب رسول الله وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب الخطيئة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين.
اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والجور والظلم والحمى وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز أكبر.